Surah Al-Ahzab halaman 59 ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah SWT mengekalkan dalam Al-Quran dibaca oleh setiap orang yang beriman tentang para sahabat. Ini ayat ini, satu ayat saja ini sudah cukup membantah orang-orang Syiah ini, yang betul-betul sampai berani mengkafirkan para sahabat. Apalagi figura yang kita bicara sebentar lagi tentang siapa dia. Kata Allah SWT, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih, faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila. Di antara orang-orang mukmin, maksudnya para sahabat. Ayat ini turun kepada para sahabat. Ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maksudnya di sini ulama tafsir bilang mereka mati syahid. Mereka berusaha masuk medan perang supaya mati syahid dan Allah berikan apa yang telah Allah janjikan. Dan ada di antara mereka yang gugur dan ada pula di antara mereka yang masih menunggu ikut perang, belum mati, ikut perang yang kedua, terus begitu. Ya, karena yakin dengan apa yang Allah janjikan dengan mati syahid itu. Dan mereka sama sekali tidak mengubah janjinya. Maksudnya tidak berubah, tidak murtad, tidak ragu, tidak bimbang. Kemudian dalam surah Al-Bayyinah ayat 8 Allah Subhanahu wa taala mengatakan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Mereka pun ridha kepada Allah. Kemudian dalam surah Al-Fath ayat 18 Allah terus memuji para sahabat. Ikhwas sekalian, kalau Allah sudah ridha kepada seseorang, Rabbul Alamin, Tuhan alam semesta, siapa lagi yang kita mau jadikan panutan selain mereka? Yang diridhoi oleh atasannya, diridhoi oleh presiden dan rajahnya, diridhoi oleh keluarganya dan istrinya atau suaminya? Jauh sekali. Diridhoi oleh pencipta langit dan bumi, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah sudah ridha kepada mereka, semua sahabat. Di sini jamak, radhiyallahu anhum, tidak terkecuali, gitu kan? Waradu'an, dan mereka juga ridho dengan Allah, ridho dengan agama ini, mereka memilih itu. Kemudian juga dalam surah Al-Fatih ayat 18 halaman 60-nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kata Allah SWT, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Sungguh Allah telah meridai orang-orang yang beriman. Siapa mereka itu? Sahabat di sini. Ketika mereka berjanji kepadamu, hai Muhammad. Siapa di antara kita pernah ketemu dengan Nabi SAW? Tidak ada. Yang pernah ketemu adalah para sahabat. Ayat ini turun kepada mereka. Kata Allah SWT, sungguh Allah telah meridai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu, hai Muhammad, di bawah pohon. Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Maksudnya Allah tahu hati-hati para sahabat yang bersih dari kekufuran. Lalu dia Allah memberikan ketenangan atas mereka dan memberikan balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat. Kemudian juga dalam surah Al-Fath ayat 29. Terus bertubi-tubi Allah jelaskan tentang siapa sahabat ini. Inilah idola kita, saudaraku. Kata Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit taurat wa mathaluhum fil injili kazar'in akhraja shat'ahu fa'azarahu fastagladha fastawa 'ala suqi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Muhammad itu, kata Allah SWT, adalah benar-benar utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia. Siapa orang bersama dengan Nabi SAW? Kita kan? Orang-orang yang nanti belum lahir kan? Orang yang hidup bersama Nabi SAW, sahabat. Makanya para ulama memberikan definisi sahabat adalah orang yang melihat Nabi SAW dengan mata kepalanya, beriman dengan Nabi SAW dan meninggal dalam keyakinan tersebut. Itu namanya sahabat. Di sini dipuji oleh Allah SWT. Mereka bersama dengan Muhammad, mereka bersikap tegas terhadap orang-orang kafir dan mereka berkasih sayang sesama mereka. Kalian melihat mereka ruku dan sujud, ini cirinya para sahabat, selalu sibuk dengan ruku dan sujud saja, ibadah kepada Allah SWT, mencari karunia Allah dan keridhaannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud, di dahi mereka hitam. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan juga diungkapkan dalam Injil.
Jadi dalam Taurat dan Injil sudah disebutkan ciri-ciri para sahabat ridwanullahi alaihim. Jadi ini bukan orang-orang yang cuma sekedar dari umat kita saja, maksudnya hanya sekedar dari umat kita dan disebutkan dalam Al-Quran, tapi memang Allah pastikan Taurat, Injil sebelum mereka lahir sudah disebutkan siapa itu sahabat. Luar biasa nih kedudukan sahabat nih. Yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir. Dengan kekuatan orang-orang yang beriman, Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka, sahabat, gitu kan, ampunan dan pahala yang besar. Juga ayat yang lain, Allah SWT menyebutkan dalam surah Al-Hasyr, ayat 9 dan ayat 8 dan ayat 9. Ini semua tentang sahabat nih. Ya, kita bayangkan luar biasanya bagaimana Allah memuji sahabat dalam Al-Quran, dan luar biasanya bagaimana orang-orang Rafidah dan orang Syiah berani mengkafirkan para sahabat yang Allah menyebut mereka sebagai orang yang beriman. Ini luar biasa nih, ya. Sampai mereka mengangkat bendera untuk membunuh, ya, orang-orang yang sudah mengikuti Nabi SAW, ini sahabat-sahabat Nabi. Dan sampai saya dengarkan cuplikan salah satu tokoh orang-orang Syiah sekarang di Iran, dia membahasakan dalam bahasa Arab gitu kan, tapi saya tidak ingat namanya. Tadi sempat saya lihat terlintas ada cuplikannya di YouTube gitu kan. Dia sempat mengatakan munculnya orang-orang teroris sekarang yang banyak membom sana sini dan membunuh-bunuh ini, itu karena memang mereka, ya, tidak faham tentang agama ini. Kemudian mereka-mereka ini sebenarnya cuma substansial, cabang-cabang kecil dari induk-induk pemimpin-pemimpin mereka. Saya pikir yang mereka mau sebutkan ini ulama-ulama sunni yang sekarang. Ternyata mereka bilang apa? Kalimatnya dia bilang apa? Pimpinan-pimpinan mereka adalah Abu Bakar, Umar, Aisyah, sahabat. Yang mestinya ini akar-akarnya semua ini yang kita harus putuskan dan kita kafirkan, kita perangin sehingga tidak muncul lagi teroris. Luar biasa. Ya, na'udzubillah, alaihimul la'nah. Allah SWT akan melaknat mereka dengan cara seperti ini. Apa kata Allah kekal ikhwah dalam Al-Quran? Al-Quran bukan buku yang saya tulis. Firman Allah SWT dalam surah Al-Hasyr ayat 8 dan ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu. Ulaika humus shadiqun walladziina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Harta rampasan perang itu untuk orang-orang fakir yang hijrah, yang terusir dari kampung halaman mereka dari Mekah. Siapa mereka? Sahabat Nabi. Dan meninggalkan harta bendahnya di Mekah demi mencari karunia Allah, dan mereka hijrah ke Madinah mencari keridhaan dan demi menolong agama Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang benar dan orang-orang yang Ansar. Jadi dua-dua dipuji nih. Sahabat ada Muhajirin dan Ansar. Muhajirin dari orang-orang Mekah Allah puji. Mereka meninggalkan harta dan kota mereka, negeri mereka, hijrah untuk Allah dan Rasulnya. Dan orang-orang Ansar yang di Madinah yang menyambut mereka, sahabat-sahabat Nabi yang telah menempati kota Madinah. Siapa yang menempati kota Madinah di zaman Nabi SAW? Sahabat Nabi. Dan telah beriman sebelum kedatangan mereka, para muhajirin, kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka mencintai orang-orang yang berhijrah ke tempat mereka. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka, muhajirin. Maksudnya memberi balasan, memberikan bantuan kepada muhajirin, tidak berharap balasan. Itu sifat sahabat-sahabat Ansar. Meskipun mereka juga memerlukannya. Dan siapa dijaga dirinya dari kekikiran, berhitungan di jalan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Kemudian surah At-Taubah ayat 88 sampai 89. Terus Allah sebutkan banyak ayat tentang sahabat nih. Sengaja saya angkat ayat-ayat ini dan saya bahas ikhwah dan akhwat sekalian rahimakumullah agar kita tahu nih, inilah idola-idola kita ini ahli-ahli surga dan sudah sukses di dunia juga di akhirat. Di dunia nanti akan kita lihat kisah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kata Allah SWT, Taubah 88-89, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lakinir rasul walladzina amanu ma'ah jahadu bi amwalihim wa anfusihim wa ulaika lahumul khairat wa ulaika humul muflihun. A'addallahu lahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha, dzalikal fawzul azim. Tetapi Rasul dan orang-orang yang beriman bersama dia, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat, mereka berjihad dengan harta dan jiwa. Mereka itu memperoleh kebajikan. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.
Sahabat dipuji oleh Allah SWT. Allah telah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang agung. At-Taubah ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat setelahnya. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina ittaba'uhum bi ihsan. Walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansar. Kata ulama tafsir, penyebutan Allah SWT muhajirin ansar memastikan tidak mungkin orang lagi mendustakan kalau ini turun kepada para sahabat ridwanullah alaihim, karena tidak ada orang yang berjulukan muhajirin dan ansar kecuali para sahabat Nabi. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik setelah itu. Semua orang yang mengikuti para sahabat setelah meninggalnya sahabat dan Nabi SAW, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Ikhwah akhwat sekalian, ikuti para sahabat, sahabiat Nabi, pertahankan sampai malaikat maut mencabut ruh Anda, maka pasti kita akan masuk surga. Allah yang berfirman, Allah sediakan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai.